Alia dan adiknya Abel semuanya memiliki mata yin dan yang. Mereka bisa melihat iblis. Tapi hal ini tidak menakutkan. Hal yang menakutkan adalah mereka bisa membantu iblis. Mereka membantu iblis mungkinkah biarkan mencari uang? Bukan ya. Mereka untuk perdamaian dunia. Dua saudari yang berspesialisasi dalam memecahkan ketidakadilan untuk iblis. Hari ini ada iblis Mirah menemukan untuk memecahkan ketidakadilan. Tapi dia sangat bodoh. Dia tidak punya cara untuk menunjukkan dirinya sendiri. Juga tidak tahu cara untuk ekspresi ketidakadilannya. Dia pasti mati secara tidak adil. Juga mungkin saat hidup dia bisu. Dua saudari Alia tidak sabar untuk melihatnya. Mereka tidak tahu bagaimana membantunya. Jika tidak tahu, jadi membaca banyak buku-buku. Jadi Alia membuka buku kulit dan menemukan hukum kedua. Ada Master On Myoji yang bisa menggunakan cara mandi untuk memaksa roh bermanifestasi. Alia dengan buru-buru mengikuti. Tidak terduga, ketika dia bereksperimen, Abel sudah mendekati dengan kematian. Alia berbaring di bak mandi. Di mulutnya mengucapkan mantra yang dia lihat di buku. Sebenarnya ada hasil segera. Roh itu sudah muncul. Mirah terbang dari tinggi ke bawah dan bergegak ke arah Abel. Membuatnya takut dan berteriak dengan keras. Alia mendengar suara itu dengan buru-buru berlari datang. Tapi dia melihat adik saudarinya sudah mati. Abel sudah meninggal dengan cara bagaimana? Saat ini, Miral berdiri sebelahnya dengan buru-buru menjelaskan. Bukan saya membunuh ya. Benar-benar bukan saya. Tadi ada seorang pria masuk. Dia sudah membunuh Abel. Alia tidak percaya. Bagaimana bisa ada pria? Kami membantu kamu memecahkan ketidakadilan, kenapa kamu membunuh adikku? Marah adalah roh iblis. Bagaimana dia bisa menahan teriakan keras Alia? Apakah iblis tidak butuh wajah? Mirah juga mulai berteriak dengan keras. Kaca-kaca di sekeliling semuanya menghancurkan. Master On Myoji tidak percaya kata-kata iblis. Mirah marah, segera menghilang. Mirah baru menghilang, petunjuk segera muncul di permukaan air. Pada saat ini, Alia dengan tidak sengaja menemukan kalung leher Abel. Dia segera merasakan sebuah panti asuhan. Ini karena Master On Myoji selalu memiliki kemampuan menyentuh barang dan melihat adegan. Jika mereka menyentuh pada sesuatu, dapat melihat masa lalu dan masa depannya. Itu cukup menguntungkan. Master On Myoji baru menyentuhkan pada Abel segera tahu bagaimana dia mati. Tapi keahlian Alia belum sampai tingkat itu. Dia hanya melihat adegan di dalamnya. Alia berpikir adegan ini mungkin berhubungi dengan kematian Abel. Jadi, dia menemukan panti asuhan itu berkat mata dewanya. Pada saat ini, kepala panti asuhan Ibu Laksmi datang untuk menyambut Alia. Ada orang penting yang berdiri di samping, Fadli. Orang itu adalah seorang pembunuh yang menakutkan Fadli. Dia adalah suami Ibu Laksmi. Baru lihat sudah tahu dia bukan orang baik hati. Alia ingat Mirah pernah bilang ada seorang pria sudah membunuh Abel. Mungkinkah adalah Fadli? Tapi sekarang hanya keraguan. Tidak ada bukti, jadi dia harus menyelidiki. Jadi Alia menyamar sebagai pekerja kantoran. Dia menggunakan nama menghasilkan uang untuk bekerja di panti asuhan ini. Saat menyelidiki kasus ini, Alia menemukan hal yang aneh. Dia bertemu dengan seorang gadis yatim piatu khusus bernama Nadia. Nadia juga punya mata yin dan yang. Apakah itu kebetulan? Adiknya kandung baru mati, saudara perempuan lain muncul. Lebih dari itu, keduanya punya mata yin dan yang. Nadia berkata kepada Alia, ada iblis di kamar sebelah dan minta bantu. Haruskah kita membantunya memecahkan ketidakadilan? Alia berpikir, sudah ada petunjuk ya. Iblis ini pasti berhubungan dengan kematian Abel. Alia menyelidiki kasus ini berdasarkan penilaian intuitif. Alia buru-buru membawa Nadia menemukannya. Mereka berdua mengikuti suara iblis untuk menemukan perpustakaan. Tapi suara itu sudah menghilang. Menurut hukum ketiga, kedua Master On Myoji bisa menggunakan cara nyala lilin untuk memaksa roh itu muncul. Jadi kedua mereka mulai nyala lilin untuk memanggil roh. Alia jarang memanggil roh. Tapi ketika dia memanggil, seseorang pasti akan bernasib buruk. Sebenarnya iblis itu sudah muncul. Ibu Laksmi dan Fadli masih tidur, iblis itu sudah membalikkan tempat tidur mereka. Kemudian dia dengan gila bergegas ke arah Fadli. Tapi tanpa diduga, Fadli juga adalah seorang Master On Myoji. Itu tidak terduga. Ada banyak Master On Myoji. Anda melihat iblis ini akan hidup bagaimana? Fadli melantunkan mantra.
SKR. Iblis itu tiba-tiba menghilang. Saat ini Alia dengan Nadia juga berlari datang. Mereka segera memarahi Fadli. Berdua kamu bikin apa? Apakah kamu tahu bagaimana membuat kesalahan besar? Aku menyegel iblis ini di perpustakaan. Kalian memanggilnya keluar. Apakah senang? Elsa dan Anna dengan ekspresi kesal. Tapi mereka tetap dengan tegas menolak. Mengapa menyegelnya? Dia sangat malang. Melihat Fadli hendak memarahi dua orang ini, Bu Laksmi buru-buru menjelaskan. Iblis ini adalah cucuku. Dia bernama Dharma. Dia adalah putri Mirah. Alia mendengar begitu, tiba-tiba dengan cepat paham. Dia akhirnya juga menemukan petunjuk Mirah. Hal ini bermakna mendekati dengan penyebab kematian Abel. Ibu Laksmi kemudian memberitahu sebuah berita yang lebih kekejutan. Mirah adalah adiknya kandung. 3 tahun yang lalu, ada perampok sudah bergegas ke kamar dan merampok. Dia sudah membunuh Mirah dan Dharma. Setelah mereka mati dan berubah menjadi iblis. Karena sering membuat masalah, mereka disegel oleh Fadli. Tapi Mirah berlari keluar. Sekarang Dharma juga dilepaskan oleh dua orang Alia dengan tidak sengaja. Alia mendengar sampai ini, di hatinya penuh kecurigaan. Karena iblis hanya melekat pada orang yang membunuhnya. Jika Mirah dan Dharma terbunuh oleh perampok, kenapa mereka tidak melekat pada perampok itu? Sebaliknya, mereka masih di sini dan membuat masalah. Apakah mereka tidak tahu jalan? Dalam hal ini pasti bermasalah. Bahkan berhubungan dengan kematian Abel. Jadi Alia dengan diam-diam menyelidiki. Hal ini membuatnya melihat hal yang lebih menakutkan. Berkat kemampuan menyentuh objek untuk melihat adegan. Alia melihat Mirah saat masih hidup sudah menulis sebuah surat dan letakkan di laci. Alia dengan buru-buru menemukan laci itu dan mengambil surat itu. Isi surat itu membuat Alia takut. Dalamnya menulis Mirah berselingkuh dengan Fadli. Dan bahkan melahirkan putri Dharma. Fadli sekaligus mendapatkan dua saudari, Laksmi dan Mirah. Dia benar-benar tahu cara bermain. Nama Fadli sebenarnya sangat sesuai dengannya. Tapi bahkan belum menyebutkan bahwa dia adalah pembunuh teratas di alam semesta. Fadli menyiksa dirinya sendiri. Dia memegang gunting menikam pada tubuhnya. Sebenarnya Fadli kerasukan iblis. Dia dengan menyakitkan berteriak. Kelompok Alia mendengar teriakan itu dan bergegas. Mereka bergabung untuk mengikat Fadli agar dia tidak menghancurkan dirinya sendiri. Alia belum pernah melihat adegan ini. Jadi dia dengan buru-buru menelepon Ibu Windu. Dia memberitahu Alia satu cara. Alia bisa menggunakan penutup mata untuk paranormal. Jadi dia bisa melihat masa yang lalu dan masa depan villa ini. Metode ini tidak memiliki dasar ilmiah. Tapi benar-benar berfungsi. Alia melihat Mirah ingin Fadli meninggalkan Laksmi untuk membawanya melarikan diri. Tapi Fadli melihat Bu Laksmi masih adalah pilihan lebih bagus. Karena Mirah tidak memiliki hak dan uang. Jadi sudah membunuh Mirah dan mengambil sedikit darah. Adegan ini terlihat oleh Dharma. Jadi dia segera membunuh putrinya. Pada saat ini, situasi mulai berubah. Fadli dibebaskan dari tali oleh Dharma masuk. Dia memegang gunting untuk menikam Nadia. Kemudian menyerang Alia. Iblis ini bukan biasa. Jika dia menangkap seseorang, membunuh orang itu. Pada saat penting sangat membutuhkan seseorang untuk menyelamatkan situasi. Ibu Windu tiba-tiba muncul dan memukul Dharma kembali neraka dengan sebuah pukulan. Jadi kenapa Bu Windu tidak datang sedikit lebih awal? Karena dia tidak ingin datang. Tidak terduga, Dharma berubah menjadi iblis tapi sangat licik. Sebelum pergi, dia membawa roh Fadli dan Alia bersama turun neraka. Pergi ke neraka belum tentu hal yang buruk. Untuk menarik Alia, Dharma segera memberitahunya penyebab kematian Abel. Sebenarnya, ketika Abel hidup, dia selalu menyelidiki kematian Mirah. Dudley takut masalah ini terungkap. Pada malam itu, pada saat Alia membuat sihir, dia menyelinap ke rumah dan membunuh Abel. Tapi pada saat itu Mirah ingin membantu tapi kurang tahu bikin bagian mana. Sekarang semua sudah jelas. Fadli sekaligus membunuh Mirah, Dharma dan Abel. Ada balas dendam untuk balas dendam. Dharma dan Alia mulai memukul Fadli. Tepat pada saat itu, Ibu Windu sudah menemukan roh Alia dan Fadli. Dibawa ke neraka oleh Dharma. Dia sangat ingin menyelamatkan orang. Dalam saat darutan, Ibu Windu membuat sihir. Biarkan Nadia dan Laksmi jatuh ke neraka secara bersamaan. Jadi kenapa Ibu Windu tidak pergi? Karena dia tidak ingin pergi aja. Kedua orang dengan mudah jatuh ke neraka. Nadia ingin membawa Alia kembali.
Sedangkan Ibu Laksmi juga ingin membawa Fadli kembali. Tapi Alia tidak setuju untuk membawa Fadli kembali duniawi. Karena dia sudah membunuh Abel, Mirah dan Dharma. Jenis orang ini tidak layak untuk hidup. Ada perselisihan antara kedua belah pihak. Situasi ini sangat membutuhkan pembawa damai. Saat ini Abel dari surga ke sini. Dia bernasihat Alia harus memaafkan untuk Fadli. Balas dendam adalah siklus kejahatan. Hanya kebaikan yang bisa menghilangkan keinginan jahat. Dan bisa ke surga. Alia tahu jika dia melakukan itu, dia bisa masuk surga. Jadi segera setuju untuk biarkan Fadli kembali duniawi. Saat ini Dharma bergegas keluar dan mencoba menghentikannya. Sekarang perlu satu orang lagi untuk menyelamatkan situasi. Orang lain dari surga. Mirah muncul untuk menyelamatkan situasi. Dia menyuruh Dharma harus melupakan balas dendam. Hanya ketika dia melepaskan kebencian dia dapat pergi ke surga. Semua orang memanfaatkan kesempatan Mirah untuk menghentikan Dharma. Orang-orang lain dengan cepat keluar neraka. Adegan ini terlihat oleh Dharma. Dia lebih marah. Dharma tidak ingin lepaskan kebencian. Dia harus membawa Fadli ke sini. Menunggu mereka kembali duniawi. Ketika Alia bangun lagi, dimasuki oleh Dharma. Dia memukul sampai terbang Ibu Windu. Dan menikam pada tubuh Fadli. Akhirnya dia ingin memegang gergaji listrik untuk memenggal kepala Fadli. Saat ini Ibu Winda berlari datang dan melantunkan mantra. Untuk mengusir arwah Dharma di tubuh Alia. Dharma masih tidak menolak. Dia ingin membunuh Ibu Windu. Dia menggunakan gerakan lain. Bu Windu memanggil utusan neraka untuk segera menangkap Dharma ke 18 tingkat neraka. Jahat dengan kejahatan. Iblis Dharma tidak menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah seorang pria Fadli. Manusia lebih menakutkan dari iblis. Jika Anda melanggar hukum, Anda pasti akan dihukum. Bahkan malaikat juga tidak melindunginya. Saya sudah mengatakan. Tontonlah video horor saya dan Anda tidak akan merasa menakutkan sama sekali. Nanti kita bertemu lagi di video berikut ya.